Maka kalau kita sudah melihat bahwa salib penderitaan ini hadir dalam hidup manusia, punya maksud tertentu, maka sekarang mari kita lihat bahwa manusia pun di dalam kehidupan punya batas-batasnya. Kita harus sadar, batas pertama adalah tubuh kita. Bapak Ibu ingat, tubuh kita makin lama makin kerasa segala-galanya. Ya toh? Suruh gerak tadi sedikit saja sudah aduh. Jalan kaki ke tangga sedikit aja udah dengkule copot, Maka saya di rumah retret itu, kalau udah retret kami itu kan kadang-kadang ada anak-anak, kadang-kadang ada orang tua. Kalau retret itu saya sudah tutup mata, sudah bisa tahu ini anak-anak atau tante-tante atau orang tua dari baunya. Kalau bau Yves Saint Laurent apa itu tante-tante. Tapi kalau udah bau minyak nyong-nyong, ini pasti ibu-ibu kata saya. Karena ibu-ibu tuh kalau retret sudah jadi 5 menit pertama dia mendengarkan gitu ya, tapi suka sibuk sendiri. 5 menit pertama, 10 menit pertama kresek. Saya suka tanya, apa oma? Permen. Biar enggak nantuk Romo. Oh ya. 15 menit kemudian kresek. Apa oma? Lemper. Kata saya tuh, ini retret apa botram kata saya. Jadi perhatikan, tubuh kita sudah tidak bisa diajak berdamai lagi. Kita harus terima, memang seperti itu. Jalan kita tidak cepat lagi, betul. Sadari, makin lama kita tidak mempunyai tubuh yang elastis lagi. Ini keterbatasan yang harus kita sadari. Kadang-kadang juga beberapa orang mengalami penyakit yang seringkali tidak bisa disembuhkan. Secara badan mungkin tidak bisa disembuhkan. Pertanyaannya, kalau sudah secara badan tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya, lalu jiwanya pun tidak semangat, makin drop. Karena orang ini tidak ada sukacita lagi. Kedua, pikiran. Kita ada batas pikiran. Kadang-kadang ada ingatan yang membuat kita tidak bisa tidur. Selalu mikirin anak, gimana ya anak kita ya. Sudah usianya 30 belum berjodoh-jodoh. Saya sudah ingin punya cucu. Itu lihat, harapan. Sedangkan anak-anak sekarang, hati-hati loh Bapak Ibu. Anak-anak muda sekarang, makin banyak anak muda yang tidak mau menikah. Karena apa? Ingin cari bebas. Bebas sudah enak, sudah senang. Lalu pada saat harus menikah, dia harus terikat dengan pasangannya. Dia nggak mau. Maka orang tua seringkali memikirkan itu. Padahal anak-anaknya tenang. Anak-anak jadi gelisah kalau setiap pulang ditanya oleh mama papanya, kapan kawin? Kapan kawin? Lama-lama anak jadi malas pulang. Kenapa kamu malas pulang? Pertanyaannya sama. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya kapan kawin? Jadi kerinduan pemikiran orang tua beda dengan pemikiran anaknya. Ini yang membuat kita juga sering kali bentrok. Keterbatasan. Saya tidak bisa memahami pemikiran orang lain. Orang jelas ke sini kok, kenapa harus ke situ? Itu. Ketiga, batas kita adalah perasaan. Mungkin di dalam hidup kita pun saya masih punya perasaan sedih, belum terampuni. Ada beberapa orang yang merasa, pastor, saya punya orang tua. Selama hidup orang tua saya belum punya waktu untuk menyenangkan dia. Waktu meninggal pun kok
orang tua itu hanya mau nginep di rumah saya sebentar, kok saya nolak. Mama akhirnya meninggal. Saya menyesal sekali. Ini ada perasaan-perasaan yang masih membuat saya tidak nyaman. Ada pengalaman yang membuat kita kapok, trauma, takut, tidak mau lagi. Atau ada keinginan yang tidak teratur, bahkan tidak ingin hidup lagi. Ada orang-orang tertentu yang merasa bosan dengan hidupnya. Ngapain gini-gini aja. Bahkan kita punya batas hidup dengan hidup roh kita. Ada orang-orang yang tertentu sulit berdoa, ragu dengan iman, mempertanyakan kebaikan Tuhan. Apakah Tuhan itu baik atau tidak? Kok sudah sekian lama saya berdoa tapi tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan? Beberapa saat yang lalu ada seorang anak perempuan, waktu saya rekoleksi, tiba-tiba dia sharing. Pastor, boleh sharing tidak? Boleh, silakan. Pastor, saya sedih, Pastor. Kenapa? Ayah saya, Pastor, suka teriak-teriak tiap hari. Hanya berkata apa? Apa dosa saya ini? Apa salah saya ini? Emang kenapa ayah kamu? Sakit? Tidak, Pastor. Ayah kecewa karena dari 5 anak, semua anaknya perempuan. Maaf, dalam tradisi Batak, yang disebut anak itu adalah laki-laki. Kalau perempuan itu tidak disebut anak, perempuan itu disebut boru. Jadi anak itu adalah nanti yang meneruskan marganya. Maka bapak ini begitu kecewanya sampai akhirnya dari 5 anak perempuannya ini tidak ada satu pun yang dihargai oleh bapak ini. Dan bapak ini marah-marah dan tidak pernah apalagi merawat anak-anak ini. Enggak, disia-siakan mereka. Pokoknya bapak ini sampai begitu kecewanya, tiap hari akhirnya hanya ke kedai minum tuak. Dia marah karena dia merasa dihukum oleh Tuhan, tidak punya anak laki-laki. Lihat di sini. Jadi dia sudah tidak mempunyai roh kerinduan lagi untuk berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang dia imani pun tidak memberikan apa yang dia minta. Maka dia kehilangan harapan, dia kehilangan kepercayaan, dia hidup dalam rasa putus asa. Ngapain saya berdoa lagi? Toh yang menjadi kebanggaan saya punya anak laki-laki tidak pernah dikabulkan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana menghadapi penderitaan situasi batas ini? Ada 2. Kan seperti Paulus pun berkata, Tuhan Allah itu menyediakan kepada manusia berkat dan kutuk. Silakan pilih, mau memilih berkat atau kutuk. Sama, pada saat kita menghadapi penderitaan, apa yang bisa kita hadapi? Pertama, orang bisa memilih menolak, melawan, menghindar. Maka kalau orang menolak batas, saya akan hidup dalam kepalsuan, penipuan, bohong. Dan ini mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan dan tekanan batin. Kalau orang menolak realitas hidupnya. Maaf ya, seringkali ibu-ibu di kota, bukan di metro dan di Lampung ini. Beberapa ibu-ibu kan suka menolak bahwa wajahnya sudah mulai berkerut toh. Maka apa yang mereka lakukan? Ditarik. Dan setelah ditarik, mereka tidak boleh tertawa selama 6 bulan atau 1 tahun. Apa enggak menderita saudara-saudara gitu ya? Karena kalau mereka tertawa berkerut lagi gitu ya. Kok goblok kata saya ini. Ini
Orang lihat demi sebuah penampilan yang kenceng biar kayak pantat bayi seger lagi. Ciumin pantat bayi aja nanti juga nempel, kata saya itu. Tidak menerima kerutan-kerutan. Dia lihat kerutan itu sebagai tanda kejelekan. Salah. Kerutan di wajah wanita adalah tanda kebijaksanaan. Tapi kerutan di wajah pria adalah tanda penderitaan. Just kidding Pak, jangan mikir. Dia tanya, tuh Mi banyak berkerut nih Mi. Perhatikan di sini, orang kalau menolak keberadaannya, orang repot dengan penampilannya. Ada beberapa bapak juga yang tidak mau, maaf, tidak mau disebut tua. Maka dia naik sepeda atau olahraga seperti anak muda. Halo, apa yang terjadi? Jeprut. Itu. Oh, saya masih muda. Perut prat. Muda. Bapak silahkan menghadap Tuhan Allah. Karena tidak menerima lagi. Saya senang sepeda, betul. Saya senang sekali. Prestasi saya naik sepeda dari Bandung ke Jogja 3 hari sendirian. Pulangnya naik kereta api. Ya kalau bolak-balik tukang beca saya gitu ya. Saya naik sepeda suka, hobi. Oleh dokter saya sudah diberitahu, pastor pakai alat detak jantung. Kalau sudah 140 sudah, jangan dinaikkan lagi. Saya pakai, saya sudah 140, sudah saya pelan-pelan. Yang lain, ayo pastor cepat. Tidak, cukup. Saya pernah sebelum ke Jogja saya latihan ke Tangkuban Perahu. Dan waktu latihan tiba-tiba disalib oleh perempuan. Sakit hati saya. Buset, itu perempuan, tap. Edan, kata saya itu. Lalu sampai gerbang Tangkuban Perahu, si perempuan itu di warung sedang duduk minum. Saya nggak mau di warung yang sama, malu coy. Lalu akhirnya saya di warung sebelahnya. Lalu saya tanya ibu warung, Bu, apa Pak? Itu ibu kenal itu nggak? Mana Pak? Itu perempuan yang sepeda. Oh, itu si atlet Jawa Barat Pak. Oh, syukur pada Allah, kata saya itu. Atlet jangan dilawan. Jadi kalau orang akhirnya tidak mau menerima keterbatasan diri, ya hidup dalam kepalsuan dan akhirnya kita menderita sendiri. Kita harus belajar menerima. Maka bagian yang lain adalah menghadapi penderitaan adalah menerima. Saya akan menjadi pribadi yang asli, otentik. Saya dulu dikatakan waktu SD dipanggil oleh teman-teman saya black karena kulit saya hitam. Hey black gitu ya. Udah black bodoh. Jadi saya double B. Black and bodoh. Lalu teman-teman, karena teman-teman saya semuanya cungkojen, cuma saya ingnijen, tapi bukan anak Yungjen. Mereka kan putih-putih gitu ya, sehingga saya selalu disebut black gitu ya. Dulu saya sakit hati. Setelah saya menjadi pastor, saya bahagia menjadi orang berkulit hitam. Karena tidak pernah repot kalau panas-panas. Orang lain takut hitam, kalau saya sudah hitam. Tenang saja gitu ya. Jadi perhatikan di sini, pada saat orang menerima kenyataan, maka dia akan hidup berdamai. Saya tahu setiap hari saya sekarang walaupun baru usia 50, tiap hari saya harus minum obat darah tinggi. Ya saya terima. Saya minum setia. Diajak makan daging sate, masih ikut. Minimal 25. Asal dagingnya saja. Saya tidak makan gajinya. Karena sate kambing itu enaknya gajinya itu. Gitu ya.
Daging babi masih disikat, samcannya ditinggalkan. Tahu batas, samcan hanya dijilat saja supaya nggak lupa rasanya. Jadi perhatikan di sini, pada saat orang berdamai dengan keterbatasan, maka orang akan mendapatkan sukacita. Nah, sekarang mari kita lihat, jangan pernah lupa bahwa manusia punya keterbatasan, betul, tapi itu bukan menjadi sebuah halangan bagi kita untuk sukacita. Karena apa? Yesus menjanjikan kehidupan damai sejahtera. Injil Lukas, Roh Tuhan ada padaku, Ia urapi aku, Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, pembebasan untuk orang-orang tertindas. Jadi Allah itu membawa kepada manusia berkat. Tolong perhatikan. Maka Yesus ngomong, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan beban lagi padamu. Itu sabda untuk orang Metro dan Lampung. Bukan. Aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan. Anda tahu lega itu seperti apa? Itu lega. Bapak-bapak kalau udah berhadapan dengan istrinya, sudah melakukan sesuatu, gitu. Padahal istrinya belum. Hanya suami istri yang mengerti. Para suster tidak mengerti apa-apa, nggak apa-apa. Ini misteri hidup selibat, suster. Saya kok tahu karena belajar dan pasang CCTV di rumah Anda, saya lihat.